Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Gak kerasa ya, CR-V sekarang sudah nyampe generasinya yang kelima dan udah ada rumor barunya lagi bahwa CR-V akan meluncur yang lebih baru di Amerika. Nah, gue yakin bagaimanapun bentuknya nanti, perubahannya akan ke arah yang lebih baik karena ngelihat histori CR-V yang memang perubahannya selalu positif terus. Nah, jika kita berbicara soal perubahan model, tentu kita tidak bisa melupakan Honda CR-V generasi keempat yang perubahannya dinilai cukup drastis dibandingkan generasi sebelumnya. Nah, apakah perubahan yang drastis ini mempengaruhi rasa berkendaranya CR-V yang terkenal nyaman? Untuk itu, mari kita cari tahu di CR-V 2.0 First Edition 2014 Test Drive by Formula Motor TV. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, pastikan kalian like video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi agar kami bisa semakin semangat untuk menyajikan konten menarik dan edukatif lainnya yang hanya ada di Formula Motor TV. So, tanpa basa-basi lagi, yuk kita test drive. Oke, kita udah ada di dalam mobil ini. Seperti biasa karena kita harus putar balik, gue pengen coba radius putar dari CR-V ini. Gue udah pernah coba belum sih CR-V modelnya sebelumnya? Kayaknya belum ya, sempat pakai tapi lupa udah. Kita coba aja sekarang karena ini adalah SUV perkotaan. Kita coba. Dan enggak dapat, harus mundur. Radius putarnya tidak begitu luas. Tapi nggak masalah sih, mobil ini kan cukup gede, jadi kalian juga nggak bakal pakai ke gang-gang sempit juga ya, yang perlu belok-belok yang ekstrim atau gimana. Nah, seperti yang gue bilang ya, mobil ini adalah CR-V varian terendah, yang itu 2000 cc. Tapi sebenarnya fiturnya udah cukup ya buat mobil sehari-hari ya, karena yang utama kan mesinnya nggak boros mobil ini. Tapi kita akan bahas mesinnya nanti. Sekarang kita bahas fitur hiburannya dulu. Nah, pertama, mobil ini sudah punya audio steering switch tentunya. Jadi kalau kalian mau ngecil atau volume radio, ganti channel, itu bisa lewat sini dengan mudah. Walaupun kalian juga bisa ganti di sini. Ini belum ada head unitnya dan belum layar, tapi layarnya sudah terintegrasi di sana. Seperti CR-V generasi 4 ini, mereka sudah punya layar di atas itu, terintegrasi di sini dengan sangat baik. Nah, lalu fitur kedua, dia juga sudah dilengkapi cruise control. Ini yang menurut gue fitur yang cukup oke juga ya di mobil tipe terendah, tapi Honda juga tetap kasih kita cruise control supaya untuk perjalanan jauh mobil ini nggak capek. Jadi kalian nggak harus pegel-pegel nginjek gas terus gitu. Jadi kalian tinggal cruise control aja. Nah, yang ketiga cukup unik juga. Mobil ini sudah dilengkapi AC dengan heater penghangat. Jadi suhunya bisa dirubah ke anget. Jadi kayak kalau sekarang nih lagi mendung-mendung hujan gini, kalau kalian kedinginan, kalian gak kuat dingin, kalau mau anget itu tinggal diputar. Tadi gue udah coba, gue kepanasan, jadi gue balikin ke dingin lagi. Selebihnya mobil ini dilengkapi dengan fitur standar lainnya ya, seperti MID. Dia nampilnya cukup lengkap, ada kilometer, trip, range, average bahan bakar, dan lain-lain. Setelah itu juga mobil sudah dilengkapi dengan electric retract mirror, jadi cukup canggih, dan ada tombol ikon. Jadi ketika kalian mau berkendara secara eco-friendly. Nah, untuk fitur keselamatannya, karena tentunya ini sebuah mobil keluarga, jadi kita harus tahu seberapa amankah mobil ini. Mobil ini dilengkapi dengan fitur keselamatan seperti dual airbag untuk dua penumpang depan. Pengeremannya sudah ABS, ada electronic brake force distribution-nya juga, dan ada brake assist-nya juga. Setelah itu mobil ini juga sudah dilengkapi dengan dual disc brake depan belakang. Jadi pengeremannya depan belakang sudah cakram. Dan kursi belakang juga sudah dilengkapi dengan Isofix, di mana itu compatible buat jok bayi. Nah, sebelum kalian berpikir kok fitur keamanannya terdengar standar ya, atau cuman itu aja, sebenarnya nggak standar amat, karena CR-V generasi keempat ini dia Asian NCAP-nya itu dapat rating bintang 5. Dan bintang 5 itu nggak jelek ya.
bintang 5 itu sih memang yang bukan varian ini, itu varian yang 2400 dan 2000 juga ada yang bintang 5, 2000 cc ada yang bintang 5, tapi itu yang buat Thailand. Kalau yang buat Indo gue searching sih kayaknya dia ratingnya bintang 4, which is ya not too bad lah ya. Cukup aman mobilnya untuk kalian pakai. It's not too bad, bintang 4. It's good. Nah, berbicara tentang kekedapan kabin, pas banget. Ini di depan kita ada truk yang gue nggak tahu kenapa berisik banget. Kalian dengar aja nih. Gak berisik deh. Lihat, dengar berisik banget. Dan setelah gue tutup kaca, terreduksi cukup signifikan. Jadi gue rasa gue mengambil kesimpulan mobil ini tingkat kekedapan kabinnya dia tidak ada perbedaan mungkin dari tipe tertingginya. Dan jika kalian merasa ini kurang kedap, ya kalian bisa tambah peredaman lagi karena mobil ini memang belum ada peredam tambahannya ya. Pintunya juga kalau biasanya yang udah pakai peredam itu pintunya jadi lebih berat. Tapi ini belum sih, ini masih standar pabrik. Dan menurut gue ini cukup kedap. Ini juga lagi gerimis dikit-dikit. Suara motor juga dari tadi kayak nggak kedengeran. Mobil lewat samping, cukup kedap lah, cukup nyaman duduk di sini. Oke, setelah kita membahas fitur kekedapan, saatnya kita membahas keergonomisan dari mobil ini. Mobil ini terkenal nyaman, jadi harusnya sih mobil ini memang enak ya dipakai oleh pengemudi. Nah, duduk di sini joknya sebenarnya empuk, cuman entah kenapa mungkin gue kebiasaan duduknya di mobil yang semi bucket seat, jadi jok ini kayak kurang megang badan kita aja gitu. Tapi nyaman, duduk tetap nyaman karena posisi pengaturannya juga bisa diatur sampai naik turunnya bisa diatur sini walaupun masih manual. Dan setir ini sudah bisa diatur secara tilt dan teleskopik. Nah, teleskopik itu. Oke. Armrest di sini kebetulan sudah di-upgrade teman-teman sebelumnya jadi soft touch karena ini joknya juga sudah full leather semua. Dan hingga sini konsol boxnya bisa jadi armrest dan bisa di-adjust sampai ke depan sini, jadi menopang tangan kita dengan baik. Nah, selanjutnya keunggulan CR-V itu adalah dari dulu dia tempat kompartemennya banyak. Kompartemen di sini ada satu, di bawah ada satu, dan di tengah-tengah sini ada satu nih, lumayan buat taruh koin. Di tengah sini ada 3 cup holder, ada tempat penyimpanan yang biasa kita taruh buat menyimpan kunci lagi. Ada satu konsol box di tengah sini dan ada satu laci penyimpanan di sana tempat menyimpan buku servis karena tentunya mobil ini servis record ya. Karena semua mobil Formula Motor itu pasti terawat. Dan selebihnya mobil ini sih ya oke ya. Oh iya, visibilitas mobil ini cukup nggak ada masalah sih buat gue ya, karena walaupun pilar A-nya di sini tapi kita bisa lihat dari masih bisa kelihatan ke arah sana, dari ada jarak dari pilar A dan spion itu cukup memberi visibilitas yang cukup, dan selebihnya nggak ada masalah. Jadi secara overall emang mobil ini sih enak ya, secara kalau ergonomis dipakai jauh mobilnya enak, nggak usah dipertanyakan lagi memang. Nah, tapi gimana sih karakter suspensi dari mobil yang sekarang umurnya udah mau 10 tahun ini? Kita coba aja langsung. Oke, bicara soal suspensi kita tentunya perlu coba di speed bump yang gue nggak tahu ini yang bikin siapa, yang desain siapa, tapi memang yang jelas speed bump ini nggak sesuai standar. Kalau kalian pakai mobil yang suspensi agak keras, kalian pasti kesel lewat sini. Ya, jadi kita coba aja di sini untuk menguji secara maksimal suspensinya. Dan ini dia, kita lewat dalam kecepatan 30. Oke, masih enak ya, nggak berasa, ya berasa sih, tapi bukan yang bikin kalian harus pelan banget atau jadi kalian aduh sayang gitu. Ini bagus, suspensi bagus, suspensi berasa seperti sebuah CR-V. Jadi kadang-kadang orang ya kalau meskipun kadang kalau gara-gara yang tipe terendah gitu jadi kayaknya wah nggak nyaman banget atau apa, tapi sebenarnya enggak. Mobil yang tipe terendah kayak ini CR-V 2000 cc ini masih sebuah CR-V yang memang masih nyaman dipakai sampai jauh, perjalanan jauh itu masih nyaman gitu loh. Cuman memang fiturnya aja yang dikurangkan. Tapi ya kalau kalian adalah tipe orang yang nggak terlalu pentingin fitur, yang penting rasa berkendara, ya mobil ini masih bisa jadi pilihan gitu loh. Apalagi nanti akan kita lihat hasil konsumsi bahan bakarnya. Ini yang 2000 cc. Kita akan lihat seberapa irit mobil ini. Nah, tapi kita muter-muter sedikit lagi, lebih lama lagi aja deh, baru kita lihat nanti di MID-nya. Nah, sebelum kita lanjut membahas soal angka konsumsi bahan bakar, kita coba dulu seperti biasa kelimpungan mobil ini, kelincahan mobil ini. Dan kebetulan ini lagi hujan, jadi jalanan basah. Nah, kita sekalian ngetes
bannya itu masih bagus gak sih, kualitas masih ngegigit jalan gak sih, ngegrip jalan gak sih. Jadi kita sel ngetes aja mobil ini emang udah siap jalan apa belum kan. Yuk kita coba. Wow, aman, tenang aja. Kalau kalian mau ambil mobil ini dari Formula Motor, kalian mau satset di jalan, yang gue juga nggak terlalu rekomendasiin sebenarnya, tapi mobil ini sudah kita tes aman di jalanan kosong ya tentunya ya. Ban aman. Tadi soal limbung juga dia memang agak sedikit limbung ya, yang gue rasain. Tapi ya ini kan mobil gede juga sih ya, kalian bukan mobil yang akan kalian pakai buat sering-sering satset gitu kan. Ini juga mobil yang 2000 cc bukan 2400 cc. Tapi ya setelah gue cek mobilnya aman, jadi sudah lulus triple check dan 4 kali cek, karena sekarang juga kan kita cek lagi. Jadi mobil aman sekali bos, tenang saja. Nah sekarang kita udah keliling-keliling, udah cukup lama ya. Sekarang kita akan lihat konsumsi bahan bakar dari CR-V 2000 cc tahun 2012 ini. Oke, kita stop dulu. Nah, angka di MID kita dapat 10.3 km per liter. Itu angka yang ngirit banget loh. Ini mobil 2000 cc, bukan 1500 cc. Ditambah mobil CR-V, bobotnya gede, bukan kayak city car atau hatchback yang kecil. Jadi untuk dapat angka di atas 10 itu udah cukup oke banget. Oke banget malah memang. Dan ini gue gaya berkendara gue seperti biasa ya, nggak eko banget gaya berkendara gue, walaupun emang gue pakai mode yang ikon di sini. Nah sekarang setelah membahas ini, kalau dapat 10,3 km per liter itu berarti kalau luar kota mungkin kalian bisa dapat 14 atau 15 km per liter. Ya untuk sebuah mobil bensin 2000 cc yang tenaganya buat lari ya cukup di perkotaan, atau bisa dibilang bisa lari juga, dan angkanya dapat sehemat itu sih ya udah oke ya buat mobil harian. Nah sekarang karena hujan, gue juga nggak bisa tes 0 sampai 100, padahal gue pengen banget. Kameramen gue seneng di sini kita nggak tes 0 sampai 100. Suatu saat mungkin kita akan coba. Tapi gimana menurut kalian, kita harus coba 0 sampai 100 gak CR-V 2000 cc ini? Kalau menurut kalian harus coba, tulis komen di bawah ya. Honda CR-V ini ditenagai mesin 2000 cc SOHC iVTEC 4 silinder segaris 16 katup yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 150 PS pada putaran 6200 rpm serta torsi maksimal hingga 190 Nm pada putaran 4200 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi otomatis konvensional 5 percepatan ke penggerak roda depan. Oke, sekarang kita udah ada di belakang karena tadi kita udah tes semua-muanya yang ada di depan. Kita uji jadi penumpang sekarang. Duduk di sini yang pertama ini enak karena posisinya cukup rebah buat gua, dan ini masih bisa diatur gue. Oh enggak, udah satu settingan aja, tapi cukup rebah sih, nggak tegak-tegak banget. Jadi kalau kalian perjalanan panjang duduk di belakang sini itu nggak capek, apalagi joknya juga empuk, headrestnya pas juga, dan bahannya sudah kulit karena sudah di-upgrade. Dan ngomongin soal space, kalian nggak perlu meragukan lagi karena ini adalah sebuah CR-V yang dimana memang akomodasinya itu yang mereka tonjolkan. Headroom itu sangat luas, legroom ini sangat nggak kelihatan, ini sangat luas tangan. Dan sebentar, gue geser dulu, gue tunjukin. Ini adalah posisi jok depan paling mundur, dan untuk legroomnya masih menyisakan 5 ruas jari. Kaki gue bisa agak selonjor dikit, jadi itu masih oke banget. Ini kalau penumpang depan tuh space-nya banyak banget, jadi nggak mungkin penumpang depan itu duduk kayak semundur itu. Kalaupun semundur itu ya masih banyak space yang tersisa. Nah terus karena ini mobil besar, Honda juga tidak lupa untuk memberikan 2 lubang AC di sini. Jadi kita tetap dingin di sini apalagi di luar lagi hujan. Dan selebihnya udah tidak ada apa-apa lagi. Paling ada cup holder di masing-masing pintu, ada kantong penyimpanan di jok, dan kalau kalian duduk di berdua doang di belakang sini ada cup holder lagi di tengah sini yang bisa juga dijadikan sebagai armrest. Dan selebihnya duduk di belakang sini ya tidak ada masalah lagi ya. Tadi kita lewatin beberapa speed bump dan jalanan rusak,
itu teredam dengan baik juga, shock breakernya berfungsi dengan baik dan enak juga buat kitanya. Dan ngomongin soal peredaman ya, peredaman di belakang sini tadi kan pas gue bahas peredaman itu belum hujan, sekarang hujannya cukup deras dan memang terbukti peredaman CR-V ini cukup baik, terasa mobil mahalnya. Dan kalau tinggal mau ditingkatkan lagi-lagi ya kalian tinggal pasang lagi, tambah peredam lagi. Nah, ada satu fun fact tentang mobil ini. Ini bukan fun fact sih, lebih tepatnya formula friendly tips buat kalian yang memang ada rencana untuk hunting mobil second, khususnya CR-V generasi keempat ini. CR-V generasi keempat dari berapa kali kita pegang itu kita mengalami sendiri. Ini penyakit umumnya. Memang bukan masalah besar, tapi ya ini kadang-kadang sedikit menjengkelkan. Yaitu adalah ini. Ini adalah tuas di mana kalian bisa kalau misalnya mau meningkatkan space bagasi. Nah, jika kalian tarik, kalian bisa tidurin kursi seperti ini, jadi memperluas space bagasi. Nah, itu banyak yang rusak. Gue nggak tahu pemakaian orang-orang sebelumnya gimana, tapi tuas itu kita berapa kali nemuin tuas itu rusak jadi dol. Jadi kalau kalian begini itu dia nggak bakal keluar gini, jadi nggak berfungsi. Nah itu kalau ganti lumayan mahal spare partnya. Nah itu adalah salah satu tips buat kalian yang memang sedang mencari mobil ini, karena kalau misalnya itunya nggak rusak ya bisa jadi salah satu tanda memang pemakaiannya terawat. Karena kalau kalian harus ganti itu yang jelas di atas 1 juta, tapi gue juga lupa harga berapa, mungkin sampai 2 juta, tapi yang pasti di atas 1 juta lah. Jadi ya lumayan buat hemat. Meskipun menuai pro kontra, nyatanya CR-V generasi keempat ini tetaplah CR-V yang memang mengedepankan kenyamanan untuk pengendara-pengendaranya. Jadi nggak heran meskipun sudah berumur 10 tahun, mobil ini masih enjoyable banget buat dipakai harian. Terutama jika kita berbicara di segmen akomodasi, suspensi, dan konsumsi bahan bakarnya yang tembus 10 km per liter saat kita uji. Nah, buat teman-teman yang tertarik mengenai mobil ini dan ingin mengenal lebih lanjut, kalian boleh banget hubungi kami melalui Instagram resmi kami di @formula_motor atau bisa juga ke Instagram sales kami di sini. Nah, buat Formula Friends lainnya yang ingin mencari mobil second berkualitas lainnya di Formula Motor, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com atau bisa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Dan buat kalian yang penasaran buat menjadikan mobil ini sebagai mobil harian, sebenarnya memang pas banget karena selain memang mobil masih nyaman seperti yang kita udah uji coba, mobil ini jika kalian ambil harganya udah nggak nyampe 200 juta untuk OTR kreditnya, dan cicilannya itu cuma 4,8 jutaan aja. Rendah banget kan? Nah, buat kalian yang penasaran, kalian bisa aja langsung cek detailnya di Instagram kita ya. Oke friends, gue rasa segitu dulu untuk video pada hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami berikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, pastikan kalian like video ini, dukung kami terus dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan konten dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.